the children who made a foreign child feel like a neighbor and a friend, and the teachers who helped me learn about this country. Because Indonesia is made up of thousands of islands and hundreds of languages, and people from scores of regions and ethnic groups. My time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. Beberapa dalil politik, 30 menit, dan seluruh bangsa seperti tersihir. Saya kira ada sesuatu yang lepas dari kendali kita, bahwa kita tidak bisa menyihir diri sendiri dan kita perlu sihir dari luar. Dan kita tahu yang diucapkan oleh si pesinggah ini adalah sesuatu yang sebetulnya kita kenali sebagai problem kita, tapi psikologi kita menahan untuk mengucapkannya. Jadi kita pakai suara orang ketiga. Jadi sebetulnya ini mental politik kita itu seperti mental dubber, dubbing, lip sync. Kita menikmati keadaan itu dan kita percaya bahwa dengan sindiran Obama, bangsa ini bisa berubah dalam soal toleransi. Bisa berubah. Obama mungkin masih di kira-kira 30.000 feet di atas permukaan laut. Ada berita masuk. Siswi SMP negeri, kalau nggak saya di Pasuruan, periksa keperawanannya. Saya membayangkan bahwa 2 minggu lalu ada berita bahwa negara Taiwan teleskopnya berhasil menemukan planet yang mirip bumi. Dan oleh karena itu, seandainya bumi ini kehabisan sumber daya, karena dikuras oleh politik, dikuras oleh bisnis, seandainya kehilangan sumber daya, ada bumi kembar yang bisa diakses secara teknologi. Kendati itu baru dipikirkan dalam laboratorium. Tapi teleskop Taiwan berhasil menemukan itu. Mata kita dipakai untuk meneropong vagina perempuan SMP, SD. Jadi bukan soal ketidakmampuan orang Indonesia untuk meneropong alam semesta, tapi ada keadaan kebudayaan, ada kekuasaan kebudayaan yang mengarahkan akal pikiran kita untuk meneropong alat kelamin dibandingkan meneropong planet lain. Setiap malam minggu ada segerombolan pemuda beringas muter kota menebar moral. Tapi saya baca juga di media massa, ada pemuda yang berkeliling dunia membawakan lagu-lagu perdamaian dengan menggesek biola. Ada kontras. Ada seorang penyair tua yang terus-menerus membuat syair yang lebih sebagai fatwa, yang membenci tubuh perempuan. Inisialnya pun nggak akan saya sebutkan. Pada saat yang sama, 2 anak
SMA yang pasti usianya 18 dari usia si penyair tua itu memenangkan medali biologi berkali-kali di tingkat dunia. Dia biasa dengan tubuh manusia. Ada kontras dalam kehidupan kita hari ini. Sebuah partai politik mengusung seorang tiran untuk jadi pahlawan. Partai politiknya nggak mau saya sebutkan juga. Tapi saya sebutkan aja warna benderanya kuning. Pada saat yang sama kita baca di surat kabar, ada seorang perempuan desa menggali bukit dengan tangannya sendiri dan mengairi desa itu agar supaya dapat air. Ada kontras. Ada pengusaha yang lumpurnya harus dibersihkan oleh negara. Kita hidup di dalam dua republik. Ada Republic of Fear dan ada Republic of Hope. Tapi saya melihat pemerintah sepertinya lebih ingin berdamai dengan Republic of Fear. Keterangannya jelas, karena di situ ada statistik pemilu. Di situ ada jumlah suara yang signifikan. Jadi kalau saya katakan bahwa pemerintah menunggangi dua republik ini demi kepentingan akumulasi kekuasaan, maka itu ada buktinya. Nah, kalau hari ini kita atau saya diminta untuk mengucapkan beberapa keterangan tentang hubungan antara ide republik dan akal sehat, dari awal kita tahu bahwa republik ini dimaksudkan untuk memelihara akal sehat. Karena itu konstitusi kita mengatakan tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi Anda akan kaget kalau Anda lihat bahwa di dalam konstitusi amandemen dan hasil amandemen itu di copy paste di dalam undang-undang pendidikan. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan akhlak anak didik, bukan meningkatkan kemampuan akal anak didik. Itulah yang menerangkan kenapa kita lebih ingin meneropong vagina anak SD daripada meneropong alam semesta. Ini soal yang serius. Saya punya sedikit pengalaman naik taksi. Supir taksinya curhat. Dia bilang, saya baru dari sebuah lokasi. Dia tunjuk lokasi itu. Dan menanyakan rumah seseorang yang memanggil taksi itu pada anak SD mungkin 6 tahun. Dan anak itu bilang begini, ya saya tahu itu Pak supir taksi, di sebelah sana itu rumah orang kafir. Anda bayangkan anak umur 6 tahun, dia tahu apa artinya kafir dan diucapkan dengan kebencian. Ada problem di dalam kurikulum kita, ada problem di dalam sistem pendidikan kita. Itu menjelaskan bahwa di belakang ruang publik ada ruang yang lebih berbahaya yang mendidik orang untuk jadi intoleran. Dan ruang itu dimanfaatkan oleh negara. Karena ruang itu isinya adalah statistik pemilu. Kita ragu apakah republik ini didirikan demi agama. Sumpah Pemuda mengucapkan 3 janji. Sumpah, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Para pemuda tidak ingin beragama satu, tidak ingin berbusana satu. Jadi social origins dari bangsa ini adalah pluralisme, dan pluralisme itu kita capai 17 tahun sebelum teks proklamasi ditulis. Jadi kalau dicari apa asal usul dari kemajemukan kita, ya Sumpah Pemuda. Energi itu yang sebetulnya kita perlukan hari-hari ini. Tapi Anda lihat bahwa Sumpah Pemuda justru dirayakan dengan penuh tafsir agama. Bahkan tema Sumpah Pemuda
bulan lalu adalah keberagaman dan keberagamaan. Negara memainkan diksi beragam dan keberagamaan. Tidak ada sumpah keempat yang berbunyi kami putra putri Indonesia mengaku beragama satu, berbusana satu, berjalan pikiran satu, dan berpacar satu. Kalau itu boleh. Jadi kalau sekarang ada debat tentang apakah negara ini sekuler atau bukan, jelas sumber kebudayaan kita mengucapkan secara eksplisit bahwa ini adalah negara sekuler. Urusan agama tidak boleh dicampur oleh negara. Saya kira saya betul-betul telah melenceng dari teks ini. Kita ingin hitung sampai seberapa jauh kondisi ini bisa kita pertahankan. Kita lihat bahwa sumber kaderisasi politik kita adalah partai politik. Dan itulah yang sebetulnya menjadi penyebab utama gagalnya kita mengucapkan dalil-dalil bernegara secara sekuler. Kita menganggap bahwa warga negara itu ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Mayoritas artinya mereka yang saleh, mereka yang surplus ayat. Kalau ada defisit ayat, Anda jadi warga negara kelas 2. Padahal kewarganegaraan hanya dihitung berdasarkan satu ayat. Kita sama-sama hanya ditentukan dalam jarak yang sama dari ayat konstitusi, bukan ayat-ayat suci. Konsekuensinya malah jauh sekali. Undang-undang dasar kita mengatakan bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Tuhan tidak berdaulat di NKRI. Maaf aja. Tuhan berdaulat di hati orang yang percaya adanya Tuhan. Dan sialnya soal agama ini makin lama dijadikan sebagai satu-satunya ukuran parameter kewarganegaraan. Padahal agama itu adalah di dalam konstitusi adalah hak. Hak itu boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Saya kira saya mesti ucapkan ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Bahwa agama itu adalah catatan administrasi negara. Bahwa Anda beragama A, Anda beragama B. Untuk kepentingan apa? Supaya kalau Anda mati, kita tahu dikubur di sebelah kiri atau sebelah kanan jalan karet. Itu aja intinya. Negara sama sekali tidak boleh menafsirkan, membela, mempertahankan isi doktrin dari satu agama. Dia hanya mencatat untuk keperluan administrasi. Sama seperti pekerjaan Anda apa, seks Anda apa. Dia hanya boleh catat itu sebagai statistik kependudukan itu. Tapi politik kita mengeksploitasi itu seolah-olah itulah sumber perumusan kewarganegaraan. Maka disebutlah bahwa mayoritas artinya dia sekaligus menentukan hierarki kewarganegaraan. Padahal kalau kita bikin semacam analisa kecil-kecilan, mengapa mayoritas selalu sinonim dengan agama? Bukankah itu data demografi biasa? Bagaimana kalau etnis yang kita jadikan ukuran mayoritas? Orang Jawa pasti adalah mayoritas. Bagaimana kalau pendidikan kita jadikan dasar untuk mengukur mayoritas? Maka orang bodoh adalah mayoritas. Apakah negeri ini mau diatur? Bahkan kalau kita studi agak cermat dengan metodologi yang khas, kita akan tahu bahwa lebih banyak orang mengangkat tangan kiri daripada tangan kanan. Jadi yang mayoritas adalah pemakai tangan kiri, bukan tangan kanan.